podcast IndiHome episode Macawa spesial Ramadan. Oh iya, sudah buka ya saya juga. Oh iya. Marhabannya aktivitasnya itu cenderung baunya lucu-lucu ya. Oh murim, bos. Sebenarnya sekarang sudah hampir DO sekarang. Mas Neo tadi Ternyata kita. narasumbernya. Ayo kita saksikan. Saya geser kursi. Yang ada semua nama-nama temannya di belakang. Wow, Cima, Ajan, Zaki. Podcast IndiHome, ngobrol bareng bikin seneng bersama Telkomsel Selbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast IndiHome episode Macawa spesial Ramadan. Ramadan tiba. Ini mestinya ada. Backsoundnya. Iya, mestinya pada saat kita mulai. Ya, Aduh, supaya gimana? mencerikan ini suasananya masih Suasana Ramadan. Betul. Tapi ini depan kita ada air nih. Kita kasih tau ya. Ada di sini. Ini malam. Oh, Iya, betul. ya, ini malam. Ini bukan siangnya, bukan Ini siang. malam. Tag-nya jam berapa ini? Jam 9 malam. Jam 9 malam. Jadi bukan kami ini enggak bucok. Iya, nah lah, kuat dong. Oke, kali ini saya ditemani Ban Topik yang membersamai saya untuk membawakan acara podcast IndiHome episode Macawa kali ini. Spesial Ramadan ya. Nah, di spesial Ramadan, namanya juga spesial Ramadan. Siapa nih yang kita akan undang, Bang? Nanti kita akan ada pembicara Yes. yang pastinya keren dari KPK. Wah, apa tuh? Komisi Pemberantasan Bukan Korupsi. lah, Oh, bukan. KPK Saya ini kira. komunitas pendakwa keren. Wah, bisa. Berarti kayaknya kalau saya prediksi ya, cara berdakwahnya itu pasti keren. Iya. Pasti Mungkin enggak. orangnya juga keren. Iya, betul sekali. Siap. Ini kan kita lagi di podcast spesial Ramadan nih. Iya. Inca ini sudah berapa puasanya? Kalanya. Oh, Puasanya. waduh. Lancar ya? Pasti. Alhamdulillah Iya. lancar, Bang. Tapi itu bibirmu segar terus ini. Bahkan sudah buka tadi. Oh iya, sudah buka ya saya juga. Oh iya. Iya. juga, Bang. Iya. Mungkin langsung saja kita, Bang. Yap. Panggilkan kita dengar sedikit Tausiah dari teman KPK kita ini. Betul. Ini dia ada Fatul. Ya, siap. مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الشيا مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الشيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل الشهر رمضان أفضل الأشهر صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Penonton yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan umur kita, memanjangkan umur kita, sehingga kita dapat bertatap muka di bulan yang penuh mubarakah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, imanan dengan iman, wahtisaban dengan perasaan ridha, mengharap ridha Allah, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Inilah kemuliaan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dialah Nabi dengan izin Allah membawa umat ini dari umat yang sebelumnya menyembah tak hanya kepada Allah menuju kepada umat yang menyembah kepada Allah seutuhnya. Dialah Nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah pun sehingga kemuliaan itu
mengalir kepada kita umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah, Sya'banu syahri, wa Ramadhana syahru ummati. Bahwa Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Betapa mulianya Rasulullah, betapa mulianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini, bulan ini kita telah memasuki bulan yang suci, bulan yang penuh berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada kemuliaan yang diberikan oleh umat Islam yang tidak diberikan oleh umat lain sebelumnya. Kata Nabi, U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'taunna ummatu minal umami qablaha. Bahwa umatku telah diberikan 5 kemuliaan pada bulan suci Ramadan. Yang mana 5 kemuliaan ini tidak diberikan oleh umat lain sebelumnya. Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih disukai, itu lebih thayyib, lebih dicintai di sisi Allah, lebih harum min rihil misik, dari bau misik, dari bau minyak kasturi sekalipun. Kita tahu bahwa bau mulut orang yang berpuasa, terutama mungkin anak muda yang banyak aktivitasnya, itu cenderung baunya lucu-lucu ya. Makanya kita tahu bahwa ketika kita berpuasa, produksi air liur itu berkurang, sehingga tenggorokan itu cenderung kering, sehingga muncullah bau yang cenderung tidak sedap. Sama ketika kita bangun dari tidur. Coba ketika kita bangun dari tidur, bau mulut. Begitu pula dengan bau orang yang berpuasa. Namun tentunya bau mulut dari orang yang berpuasa itu akan ada hikmahnya. Allah tidak menciptakan sesuatu itu tanpa ada gunanya, tanpa ada hikmahnya. Contohnya, bau mulut orang yang berpuasa itu bisa dijadikan pembeda antara orang yang berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa. Coba dibayangkan, orang yang tidak berpuasa itu cenderung bermacam-macam baunya mulutnya. Boleh jadi dia sudah ngerokok, boleh jadi dia sudah makan ikan goreng, nasi goreng, maka cenderung mulutnya akan berbau demikian. Berbeda dengan orang yang berpuasa, bau mulutnya itu cenderung lebih lucu. Ma'asyiral muslimin, para penonton yang dirahmati oleh Allah, mungkin pengantar sekian dari podcast kali ini. Mungkin akan dilanjutkan kepada teman-teman yang akan dibahas terkait seputar Ramadan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi tausiah yang dibawakan oleh Ustaz keren kita. Iya, Ustaz Fatul. Assalamualaikum Fatul. Waalaikumsalam. Iya. Oh murim, oh iya. Kenapa nggak pakai hijab? Iya. Tadi sangat keren ya penyampaian dari Fatul. Iya, betul. Tentang apa tadi tentangnya? Tentang Tadi dia membahas Ramadan. 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 Apa-apa saja. Tapi tadi banyak kan ke persoalan bau mulut sih sebenarnya. Waduh, lebih fokus ke situ. Iya. Memang betul itu bau mulut salah satu yang Indikasi. Iya. Oh ya, bagaimana itu Fatul? Ya. Salah satu indikasi puasanya betul-betul kafa atau apa itu dari bau mulutnya ya atau dari apanya? Sebenarnya berbicara bau mulut orang berpuasa kan cenderung lebih berbau. Oh ya. Kurang sedap lah bahasa. Kurang Oh, iya. sedap lah bahasanya. Kenapa? Kan produksi air liur itu berkurang. Sehingga itu tenggorokan cenderung kering. Kering. Iya. Kering karena Makanya- tidak pernah masuk cairan ya. Iya. Iya. Makanya sama dengan orang yang sering mungkin telat sarapan. Kan biasanya orang-orang kurang sarapan itu biasanya
bau mulutnya cenderung lebih pekat gitu. Si Ince nih makanya selalu di rapel. No? Sarapan terlambat, makan siang sekaligus makan Betul malam. sekali. Kayak tadi malam itu kan saya kos-kosan nih Bang. Ya, Niatnya mau bangun pagi, mau bangun sahur. sahur. Ternyata sudah jam 4:40 sudah azan. Sudah Oh. azan. Waduh, jadi bau mulutnya mungkin dirapel dari kemarin. Oh iya, tapi kita terlalu jauh bahas langsung Iya, bawa betul, mulut. betul. Kita belum kenal-kenalan dulu Oh, iya, sama iya, Fatul. Fatul ini sekarang lagi aktif apa nih, Fatul? Sekarang saya sebagai mahasiswa juga di salah satu perguruan tinggi di Parepare, ngambil jurusan bahasa Arab sebenarnya. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini kemarin di DO bahasa Portugis. Gitu kan. Tidak paham aku Bang. Oh, iya. Makanya saya keluar, aduh apa Iya, ini? Bahas apa ini? Bahasa Portugis semester 3 sudah DO dia. Aduh, tidak. Esclebado, Esquermendes. Mungkin tempat kursusku kemarin saya ambil kursus Portugis, dia bahas bahasa Jerman. Jadi tidak masuk. Saya keluar. Sudah semester berapa tuh? Sebenarnya sekarang sudah hampir DO sebenarnya. Ternyata kita. Karena sumbernya ternyata tersinggung dari Berarti 7 lah ya. Atau begini biasanya kalau sudah super senior nih, kalau ditanya semester berapa bilang saja akhir. Ya. Ya, no? lagi mendalami. Semester akhir, no? Ulang-ulang coba biar lebih. Oh iya. Sekarang semester berapa? Sudah semester berapa? Sekarang alhamdulillah sudah semester akhir. Oh ya, semester akhir. Ya. Jawabannya lebih dapat lah. Lebih dapat daripada menyebutkan angka yang mungkin saja bisa apa ada. Ada judge. Iya, berarti mungkin 14 ya Tul ya. Kesibukannya di kampus selain kuliah apalagi? Kan ada komunitas ini apa tadi komunitasnya KPK. Ya. Sebenarnya sekarang kan udah ndak ada tuh mata kuliah. Iya. Selesai semua. Semua. PPL udah, PPL. KKN udah. Sebenarnya lebih fokus ke nyusun skripsi. Dan aktif juga di beberapa komunitas sebenarnya. Iya. Seperti KPK tadi ya. KPK. Kemudian ada juga One Day One Juice. One day one juice. One Iya. day, Saya ini lagi di rumah ketinggalan 2 jus. Di siapa itu Bang? Serius kan one day one juice itu kan saya pernah baca habis sholat subuh 2 lembar. Itu kalau satu hari saja alpa ketinggalan 2 jus. One day. Oh itu komunitas juga ya Ya, komunitas juga. one day one juice. Tapi kalau di KPK ini saya lebih tertarik nih dengan KPK ini. Ini KPK apa? Ini nasional ya KPK ini. Iya, nasional. Komunitas. Jadi di sini ada juga yang dibentuk untuk khusus sekretariat Parepare. Iya, ada. Jadi kalau musyawarah itu KPK biasanya di mana? Sebenarnya KPK ini biasanya musyawarahnya itu biasa kita ngumpul di warkop atau cari tempat lah Wah, ini yang lebih keren. Pentas tapi Pendawa tapi di warkop. Iya, betul sekali. kan pembawaannya anak muda semua kan. Iya. Makanya Iya. anak muda kan cenderung suka nongkrong. Iya, betul. Makanya Betul sekali. kita cari tempat yang lebih disenengin anak muda lah. Hari ini kita membahas tentang bagaimana masjid-masjid membangun. Cappuccino-nya 1. Wah, lo contoh. Iya, jadi Nggak mesti iya. bahas ini. Iya, enggak mesti di masjid ya. Kalau kalau di masjid sudah ada ibu-ibu majelis taklim ya, kadang di situ ya. Nanti kita Iya, di sini majelis taklim, di sini anak-anak KPK suaranya tabrakan-tabrakan, berkelahi ini. Ternyata lebih mic, ya. ribut ibu-ibu. Iyalah lagi di lot arisannya. Tapi kalau KPK ini komunitas pendakwah keren ini saya pernah penasaran di Ramadan tahun lalu itu saya sering lihat anak-anak muda yang berceramah di masjid itu memang ada songkoknya, kopiahnya ada logo KPK. Iya. Toh? Atau bajunya ada logo KPK. Saya sempat heran. Apa-apaan ini KPK ini? Apa maksudnya ini? Apakah dia adalah penyidik KPK Iya, yang betul. ditugaskan di daerah mungkin ya? Bajunya warna orange. Saya itu tahanan Istanbul. Lah itu tahanannya. Iya. Akhirnya saya bertanya nih, serius ini Tul, saya bertanya sama pengurus masjid. Ustaz, ini anak muda ini dari mana ini KPK maksudnya apa kayak ini bilang. Kau ketinggalan info nak Taufik. Makanya bergaul di masjid. Iya. Saya kan dulu pernah kuremas waktu masih kecil sih. Ya. Kumpulan remaja masjid, tapi Oh, siap. semenjak kuliah sudah tidak
terlalu aktif di remaja masjid. Dulu tuh saya Sudah namanya tua mungkin. organisasinya Kuremas memang, kumpulan remaja masjid. Oh, keremas. Agak lucu ya kalau Kuremas, makanya bacanya remaja, Siap. remaja. ngomong-ngomong tentang puasa nih, yang biasanya kan ada kendala, apalagi saya anak kosan gitu, yang ndak kalau kita misalkan ndak sahur begitu, panggilnya apa nih, bang, kak atau Panggil Fatul aja. Fatul Iya, aja. Fatul. Itu bisa, maksudnya kan sahur pun biasanya agak loyo. Nah ini apalagi yang anak kosan yang biasanya tembus pagi. Oh. Nah, itu ada sedikit apakah namanya? Keringanan atau apa? Betul. Minta Siapa keringanan. tahu, Bang. Cak, yang ada keringanan dalam agama itu wanita yang halangan, Iya. musafir, ente kos-kosan minta keringanan Kan enggak gimana? bangun sahur, Bang. Bagaimana itu Tul? Bagaimana itu sikap itu? Sebenarnya pernah ada 2 wanita ya di zaman Nabi itu. Dia itu juga ingin minta izin kepada Nabi. Dia ingin batalkan puasanya di siang hari. Katanya dia loyo sekali, tidak sanggup lagi sampai waktu berbuka. Iya betul. Akhirnya Nabi memberikan dia air untuk diminum. Pas diminum, Nabi bilang, ini jangan ditelan. Habis diminum kumur-kumur dimuntahkan. Pas dimuntahkan itu keluar darah, keluar daging. Ternyata semenjak dia berpuasa, dia itu banyak menceritakan kejelekan orang lain. Masya Allah. Jadi hubungannya dengan ini bahwa sebenarnya puasa itu bukan karena tidak makan sahur, Iya. tidak ngapain, tapi lebih kepada keimanan yang ada pada Itu kita. Ince, itu Makanya. dulu pondasinya yang Iya, ente betul. lurusin. Siap. Ya. Mungkin kebanyakan gosip di grup WA. Mungkin begini Tul, si Ince ini mungkin dia puasanya maksudnya yang penting saya bisa tahan tidak makan sampai maghrib. Pondasinya tidak ada. Mungkin bisa diminum dulu. Iya. Ini kita ambil shootnya malam ya. Ya, betul. Sudah tahu tadi. Wah, sudah tarwi. Oh. Jadi kalau bulan Ramadan itu kan Allah pasti kasih banyak keringanan ya, dan pasti banyak ini ya janji pahala yang berlipat ganda mungkin di sisi Allah. Kalau saya mau bertanya gini Tul, misalnya ya kita ini lagi puasa, terus kita disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kantor, nih, maksudnya. Apakah nantinya bisa aktivitas kantor itu menjadi ladang pahala juga buat kita di bulan Ramadan? Beda dengan yang Iya. tidak ngantor, bisa ngaji di rumah, Ngaji di rumah, bisa bisa sholat duha, zikir, bisa apa. zikir. Kita yang ngantor baru mau sholat duha sudah ada telepon, di mana kok sekarang kita Harus masuk nunggu kantor, dulu, dia harus absen masuk dan kantor, sebagainya. ya. Gimana itu tuh? Apakah pekerjaan juga bisa menjadi ibadah di bulan Ramadan? Ya. Sebenarnya apapun yang diniatkan ibadah itu sebenarnya pasti bakalan bernilai pahala. Terlebih lagi di bulan Ramadan kan. Nah, di bulan ini itu pahala kan dilipat gandakan tuh. Yang boleh jadi yang amalan sunnah itu pahalanya menjadi pahala wajib. Iya, betul. Yang amalan wajib bahkan dilipat gandakan. Belum lagi kan kerja. Sebenarnya kerja ini adalah kewajiban sebenarnya. Belum lagi yang sudah berkeluarga, wajib menafkahi anaknya, istrinya. Kalau tidak kerja, dia mau makan apa seumpama. Iya. Makanya mesti bekerja. Tapi saya pikir ketika Ramadan sendiri biasanya akan ada keringanan dari perusahaan. Entah mungkin yang dulunya kerjanya full time, Iya. setelah Ramadan pasti ada Ada keringanan. potongan jam Potongan pulang, waktu. jam masuk, Ya. jam pulang. Poinnya ya. Ya. Poinnya apapun yang diniatkan ibadah sebenarnya itu insya Allah bahkan bernilai pahala. Oh iya, saya juga mau tanya, Ustaz Fatul. Ini kan ada mungkin hadis atau saya tidak tahu hadis atau apa. Pendapat, pernah dengar bilang tidur adalah ibadah di bulan Ramadan. Nah, gimana tuh yang kalau misalkan dia tidurnya dari pagi sampai sore, dia tidur terus itu. Ini tuh cari alasan terus ini. Cari pembenaran buat tidurnya. Kan ibadah, siapa tahu bisa Iya. diniatkan ibadah Iya, tidur iya, sampai iya. sore.
bangun sudah buka. Itu kalau bangun sudah buka bagus. Ada teman saya yang bangun imsak. Waduh, sahur lagi. Imsak tidak bisa sahur, langsung puasa. Mau tidur matanya sudah kelebihan tidur. Waduh. Kebanyakan tidur. Sebenarnya menanggapi masalah tidur, sebenarnya kenapa ada yang mengatakan atau mungkin riwayat mengatakan bahwa tidur ketika berpuasa itu ibadah ya. Sebenarnya lebih kepada dibanding menghabiskan waktu untuk mengurusi sesuatu hal yang tidak penting seperti berbicara yang tidak, Main slotter. bergosip. Lebih baik tidur, Ya. lebih baik menghindari. Tapi mungkin kurang bagus juga ketika yang dikerja dalam satu hari full itu tidur juga. Kan ada sholat seumpama, masa sih tidak sholat seumpama, Betul ya. ngaji seumpama, dan ibadah-ibadah yang lain. Makanya Ramadan itu kan diberikan kepada umat Islam itu untuk dimaksimalkan ibadah di dalamnya. Bukan cuman tidur tok saja. Tapi kalau masalah tidur enggak apa-apa sih. Oke menurut saya. Hey, Anda yang tidur setiap Ramadan lupa sholat, bangun. Bangun, ayo bangun. Sholat. Biasanya kalau anak-anak yang tidur di siang hari itu biasanya yang keteteran duhur sama asar. Oh, biasanya. Kan biasanya kalau kita anak-anak muda itu kalau makin malam di bulan Ramadan mata itu makin Betul sekali Bang. Itu kalau lewat jam 11. wih, Ayo aktif. mencari. Ada yang keliling naik motor, cuci motor, main bola di jalanan toh. Ada yang main bola di jalanan. Pokoknya Di Malang memang itu jalan. bagaimana caranya supaya tidak tidur? Iya. Pas nanti sudah sahur, tidurnya sampai imsak besoknya lagi. Ini tuh. Ya. Saya sering dengar nih pendapat bahwa nanti di akhir Ramadan kita semua itu insya Allah kalau benar caranya puasa kita akan memperoleh gelar yang namanya fitrah, suci begitu. Kira-kira bagaimana sih caranya supaya bisa betul-betul kita ada di titik itu? Puasanya harus yang bagaimana supaya kita nanti insya Allah bisa betul-betul fitrah di hari yang fitri. Kan banyak orang puasa, yang penting puasa, yang penting tidak makan sampai ini. Apakah mereka juga fitrah juga? Iya. Yang katanya saya sering dengar dia katanya seperti bayi yang baru lahir. Nah itu bagaimana caranya supaya kita bisa begitu tuh? Maksudnya supaya dosa-dosa saya sebelum Ramadan bisa Terhapus. putih. Nah, umpama kalau kredit dia diputihkan. Kan enak loh kalau gitu maksudnya. Kredit ulang. Iya bisa ajukan ulang lagi. Gimana itu tuh? Nabi pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Bahwa barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman, wahtisab dan mengharap pahala. Mengharap pahala, mengharap ridho, mengharap ampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, inilah kenapa ketika kita melaksanakan Idul Fitri di 1 Syawal itu diibaratkan bayi yang baru lahir. Karena kita baru menghadapi bulan yang mulia, bulan penuh pengampunan. Makanya juga dalam hadis dikatakan wa yaghfiru lahum akhirul lail, bahwa di akhir malam bulan Ramadan itu akan ada ampunan Allah. Itu diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Makanya sebaiknya orang yang berpuasa itu memang berhak mendapatkan ampunan Allah. Tinggal bagaimana nanti menjaganya ketika habis Ramadan. Banyak tuh yang ketika habis Ramadan kebiasaannya ketika Ramadan dilupakan semua. Ya, betul. Ya. Betul. Kayak sholat umpama. Biasanya kan kalau Ramadan di masjid nih malam. Iya. Ibarat karena ada harapan, banyak Banyak pahala, pahala ini. banyak Ibarat main bola nih. Iya. 10 Ramadan pertama itu penyisihan. Woi, banyaknya bukan main. Diseleksi lah. 10 Ramadan kedua itu semifinal. Sudah mulai ada yang ada capek tarwih. Ya, tinggal beberapa timnya kan. Saya juga Iya. sama. 10 Ramadan terakhir final sudah. Tinggal 2 tim ya, seumpama. Dan Fitri. Nah, setelah Idul Fitri ya tinggal pemain inti doang biasanya. Pemain intinya ya imam, marbot, Iya, muazin. muazin. Makanya yang lain itu sudah gugur sudah biasanya. Nalipat baik-baik itu nunya. Iya. Bukan nanya, nasimpan. Ini yang terjadi sama saya di Ramadan tahun lalu.
pas satu Syawal, 2 Syawal sudah Lebaran, besok sudah Lebaran, waduh sudah berat melangkahkan kaki ke masjid seperti saat Ramadan, waduh. Tunggu 11 bulan lagi. Ya, mungkin karena dalam hati saya mungkin ada perasaan sombong mungkin, wah saya fitrah, saya nol. Bantu Pi. Padahal saya Taufik. Betul. Mungkin sedikit lagi saya bertanya, ada tips buat teman-teman sobat IndiHome di luar sana yang bisa mempertahankan bukan cuma di dalam bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan pun ibadahnya bisa terjaga. Bagaimana tuh? Ya, menjaga semangat ibadahnya. Semangat girah Ramadan itu ya. Biasanya sudah puasa makan banyak mie. Sebentar deh, masih kenyangnya. Itu apa tuh yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa dijaga supaya setelah Ramadan ibadahnya masih sama? Ya. Sebenarnya ketika ingin menjaga ibadah, kualitas ibadah sama dengan Ramadan dengan luar Ramadan, itu pertama di Ramadan itu memang diperbaiki ya ibadahnya. Terkadang ketika yang berpuasa ya toh hanya berpuasa, maka dia akan berpikir iya puasanya cuma di Ramadan doang. Apalagi orang yang sudah tidak beribadah di dalam Ramadan, di dalam Ramadan saja dia tidak berpikir untuk beribadah, apalagi di luar Ramadan seumpama. Dia bukan kembali nol tapi dikali nol. Jadi nol kan seumpama. Makanya itu harus diperbaiki ketika di bulan Ramadan. Makanya banyak juga yang tidak dapat apa-apa ketika dia berpuasa. Kata Nabi, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamin illal ju'i wal atash." Bahwa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya, makanya ketika kita berpuasa, beribadah itu diperbaiki sehingga nanti ibadahnya itu kita sudah masuk di dalam hati. Jadi ketika sudah di luar Ramadan, itu pun akan lain ceritanya ketika kita tidak beribadah. Karena sudah jadi kebiasaan, sudah jadi habit kepada kita. Makanya kebiasaan ini yang harus dibangun. Puasa di Ramadan, ya usahakan di habis Ramadan kan ada Syawal tuh. Puasa sunnah 6 Syawal. Sebenarnya puasa sunnah 6 Syawal ini juga supaya kita tidak langsung lupa terkait puasa. Iya. Nah, Betul. supaya dia kayak sholat sunnah ya setelah sholat wajib gitu. Makanya puasa Syawal juga itu salah satu sunnah yang memiliki pahala yang besar. Nah ini buat sobat IndiHome Social Bar ini ditelaah baik-baik ya penyampaian dari Ustadz Fatul tadi buat Anda, dan gunakan fasilitas internet Anda di rumah sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Apalagi kalau putar murotal itu lewat YouTube itu kan betul sekali buat Anda yang jadi sudah gunakan sebijak-bijaknya layanan internet di rumah Anda yang melimpah ruah untuk mendukung atau mensupport Ramadan ini bagi Anda. Mungkin itu saja Inca ya. Dialog singkat kita bersama betul. Fatul hari ini di Macawa edisi spesial Ramadan, dan kedepannya mungkin kita akan mengundang lagi narasumber yang tidak kalah serunya. Betul sekali. Kalau begitu kita pamit dulu dari hadapan teman sobat IndiHome Social Bar sekalian. Saya Taufik Dan saya Fatul. Dan saya Ince. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada penampilan terakhir stand up dari Bang Topik. Jadi jangan kemana-mana. Ayo kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi dialog kita dengan Ustadz Fatul, salah satu teman dari komunitas pendakwah keren ya. Jadi menjadi pendakwah itu harus keren ya, cara ucap salamnya saja itu harus beda dari yang lain. Jadi cara ucap salam saja itu banyak versi sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia misalnya bertamu ya, Assalamualaikum. Nah, itu tidak boleh dipakai di masjid. Masa di masjid orang ada Assalamualaikum? Tidak boleh. Harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi beda cara-cara ininya. Tapi yang paling kentar itu kalau tetangga mau pinjam uang, Assalamualaikum. Wah, ini dari nada intonasi Assalamualaikumnya ini sudah kelihatan ada keinginan. Assalamualaikum. Mas Ki, kenapa?
Kebetulan ini angsuran motor ini mana? Iya, jadi nama saya Taufik ya. Thank you banget buat sobat IndiHome Sulsel Bar yang sudah undang saya ke sekian ribu kalinya di sini. Saya sering dipanggil buka puasa ya. Tadi sore saya buka puasa ya. Jadi strategi menghadiri acara buka puasa itu harus betul-betul maksimal ya. Kan kadang yang namanya di acara buka puasa itu kadang kita dipanggil sama orang yang dipanggil. Jadi kita adalah lapisan ketiga. Toh? Itu kalau dalam ilmu agama namanya tabi'in, toh? Maksudnya tabi itu kan sahabat Nabi. Sahabat Nabi menyampaikan kepada tabi menyampaikan kepada tabi'in. Nah, kita ini kadang menjadi tabi'in dalam acara buka puasa. Maksudnya ada orang dipanggil buka puasa sama orang yang mau panggil buka puasa panggil kita. Jadi kita datang tidak baku kenal sama yang bikin acara buka puasa. Nah, ini kondisinya kalau seperti ini tuh kita harus lincah ya. Kayak saya tuh memang memilih posisi yang paling strategis. Saya memang duduk di kursi yang paling dekat sama meja prasmanan. Wah. Sambil dengarkan tausiah, setiap kata-kata ustadz itu saya geser kursi. Jadi tidak terasa itu kursinya semakin dekat dengan meja prasmanan. Pas sampai mau di ujung, orang semua batuk di belakang. Ternyata lantainya pasir. Wah, berpasir semua di situ. Orang batuk-batuk semua. Ada yang perbaiki caramu. Bukan lantai pasir. Jadi kita bukan lantai semen ya, lantainya tanah. Makanya berpasir semua saat saya. Tapi yang paling penting buat kamu yang datang ke acara buka puasa adalah kamu harus menyiapkan strategi dan stamina. Tidak ada istilah saat acara buka puasa ini ya. Itu tidak sama dengan saat kamu makan prasmanan di hajatan. Tidak sama loh, Gung, ya. Kamu tidak boleh rendah. Nah, sama kalau di prasmanan orang kawin, ada tuh biasa orang baik hati, ya, Dek, tambah, Dek. Kalau di acara buka puasa tidak ada seperti itu. Kamu harus lincah, men. Karena semua orang sama statusnya dalam kondisi lapar. Kalau kamu tidak lincah, ada tuh biasa. Dan ini yang paling saya benci adalah orang yang memotong jalur antri. Ada biasa kalau kita prasmanan di acara buka puasa, antri. Wah, sudah ini masjidnya sallallahu alaihi wasallam. Masih ada 8 orang depan. Tiba-tiba ada ibu-ibu motong, tapi ada sedikit di saya. Ini merusak. Tapi yang namanya ujian di bulan Ramadan ya. Kita kan ini bicara tentang Ramadan. Tadi Ustadz Patul bicara tentang tentang bau mulut. Wah, ini yang kadang mengganggu. Terutama kalau kita sholat subuh. Wah, ini biasa nih Tul, kalau sudah sholat subuh. Biasa itu ada bapak-bapak yang langsung pergi sholat subuh belum sikat gigi. Dan kita di sampingnya. Dan si bapak-bapak ini entah kenapa dia dapat ajaran dari mana, dia itu kalau sholat norak. Ada itu, pernah lihat orang sholat norak, Gung? Yang begini mentong kalau dia sholat ya. Itu kalau dia bergumam. Dan aroma ikan masak itu kalau dia bisa dilihat dengan mata telanjang, entah kenapa dia ke arah kita. Apalagi saya ya, saya ini kan ukuran untuk orang Indonesia, saya ini termasuk pendek ya. Biasanya itu orang lebih tinggi daripada saya itu kayak ke saya memang itu aroma. Makanya dalam Islam itu setiap kajian-kajian atau setiap kitab-kitab yang membahas tentang begitu banyak syariat, pasti bab 1 itu adalah toharah, kebersihan. Mau Bulughul Maram, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir apapun itu pasti bab 1-nya tentang tohara. Karena Islam betul-betul mengajarkan, mengutamakan yang namanya kebersihan, men. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jangan datang ke masjid dalam keadaan macuka. Saya pernah, serius ini Gu, serius ini. Terjadi sama saya itu di masjid. Kita sholat Jumat siang-siang. Masjidnya masjid kampus, banyak mahasiswa. Entah kenapa itu di depanku. Dia mau sekali isi itu di depannya. Padahal itu di depannya sudah pulmi saf. Tetap tuh maju. Baru nak kode Kak. Maksudnya isi kau itu yang tempatku tadi. Toh karena kosong. Ya saya isi tuh misalnya karena dia tinggalkan. Kita sholat Jumat, ternyata itu yang di samping kananku sangat masak boom. Baunya itu menusuk. Ini anak mahasiswa dari mana lagi ini tidak mandi kapan pergi sholat Jumat ini. Makanya Islam itu mengajarkan kita kalau mau sholat Jumat itu harus potong kuku, mandi, memakai pakaian yang paling baik,
Kalau perlu itu pakaian yang dalam lemari, itu yang mana paling baik dalam lemari adalah yang lipatannya paling bawah. Itu yang kau tarik, yang paling rapi. Nah, itu makanya Islam utamakan yang namanya kebersihan. Apalagi waktu ruku. Wah, ini kadang ini yang paling dilema waktu ruku ini. Kadang kita kalau ruku, kita lihat kakinya orang. Deh. Panjangnya kukunya. Baru itu kakinya ada garis putih. Ada itu kalau kering sudah tak garuk loh. Kayak mau ditunjuk bilang, wah mas semeng. Wah ini. Makanya Islam itu mengajarkan yang namanya tohara bersuci. Yang kedua, Islam itu mengajarkan yang namanya khusyuk dalam sholat. Ini pasti sering terjadi pada kalian semua ya. Yang ke masjid tiba-tiba imamnya setelah Al-Fatihah mengambil surah-surah yang kalian tidak tahu. Wah, misalnya surah Al-Ma'idah ayat 70 ke atas atau An-Nahl ayat 28. Pasti kalian tidak tahu, saya juga tidak tahu. Itu kalau imamnya misalnya ambil yang gampang-gampang, misalnya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ma'un, Al-Kafirun, kita ikut ya, kita ikut. Tapi kalau itu Quran besar ambil, itu biasanya mata kita sudah kemana-mana. Biasanya baca saldokas. Sudah asing di imam. Wah, kita karena kita tidak bisa ikut, wah, saldokas dibaca. Semen 35. Wih, korupsi ini. Nggak dirasa ruku. Woi, salah lagi. Ini paling parah dulu anak SMP di depanku. Dia pakai baju porseni. Yang ada semua nama-nama temannya di belakang. Wow, Cimang, Acang, Zakir, Hanapi, Tobi. Imam itu baca surah, entah saya tak, pokoknya saya tidak tahu yang di luar juz ammah. Kurang surat besar, saya baca itu semua namanya temannya. Nggak serasa itu sudah sholat, saya kasih bilang, sepupuku ini deh. Ini. Banyak kali. Ini jadi itu mata itu harus betul-betul melihat ini ya. Melihat tempat sujud. Jangan sampai membaca yang lain ya. Ada yang baca saldokas, ada yang lihat orang, ada yang baca tulisan, ada yang lihat kaki temannya. Pokoknya Islam. Tapi itu tadi yang paling sangar yang lihat kakinya orang. Wah, kakinya. Kotornya ini. Tapi saya pernah juga ini 3 malam yang lalu ini akibat saya malu sekali dari lubuk hati saya ini. Saya mengutarakan ini rasa malu saya ya. Itu waktu mau tarawih, token di rumah itu habis. Mati lampu. Akhirnya saya, terbalik ya. Akhirnya saya langsung ke masjid saja. Buru-buru ambil sajadah di atas lemari. Ke masjid. Pas saya buka sajadah. Wow! Handuk Inter Milan. Wah! Salah ambil. Akibat buru-buru. Pokoknya Islam juga mengajarkan tidak boleh buru-buru. Tidak boleh. Dan yang paling saya suka di masjid itu saat sholat tarawih. Itu adalah nama kita kadang disounding oleh pengurus masjid. Yang akan membawakan buka puasa besok. Untuk hari ke-6 lah cumang sekeluarga. Isaka sekeluarga. Ini yang saya tidak bisa bayangkan kalau ini pembacaan saldokas atau jadwal membawakan buka puasa dibacakan oleh MC tinju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membacakan perolehan kas saldo masjid kita. Untuk malam ke-7 Ramadan 1433 Hijriah, 23 Hijriah. Adapun sumbangan-sumbangan yang masuk yang pertama 3 sak semen dari Haji Bakri. Yang menyumbang 7 orang. Ini setengah jam dibaca. Baru baca saldokas sudah setengah jam. Orang gelisah mau pulang. Berikut kita akan membacakan jadwal yang akan membawakan buka puasa besok. Dengan rekor 4 kali kala, 3 kali terlambat sahur, 6 kali mapa buka Ibu Mina. Oke, itu saja dari saya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast IndiHome episode Macawa spesial Ramadan. Oh iya, sudah buka ya saya juga. Oh iya. Marhaban ya. Aktivitasnya itu cenderung baunya lucu-lucu ya. Oh murid, boy. Sebenarnya sekarang sudah hampir sekarang.
Mas Neo tadi. Ternyata kita. Narasumbernya. Ayo kita saksikan. Saya geser kursi. Yang ada semua nama-nama temannya di belakang. Wow, Cima, Aja, Zaki. Podcast IndiHome. Ngobrol bareng bikin seneng. Bersama Telkomsel Selbar.